Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramdhani dengan NIM 3333 dari kelompok 15 pada tutorial Statistika 2. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang ada pada tutorial Statistika 2 shift 1. Nah, langsung aja kita ke studi kelasnya. Pada tugas mingguan yang ada di shift 1 ini terdapat 7 persoalan yang harus kita selesaikan. Nah, kita akan mengerjakannya nomor satu terlebih dahulu, di mana suatu penelitian ini dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara pengguna layanan transportasi online A dan juga transportasi online B. Mana untuk skor kepuasannya ini diukur dalam skala 1 sampai 10. Nah, semakin tinggi skornya, maka semakin puas si pelanggannya dengan taraf signifikansi alfanya itu 5%. Nah, di sini kita disuruh menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Nah, untuk data transportasi online A itu sebanyak 10, lalu untuk transportasi online B itu sebanyak 8. Di sini teman-teman untuk soal ini kita akan menggunakan dua software untuk menyelesaikan soal ini, yaitu software RStudio dan juga Minitab. Jadi teman-teman langsung aja buka software RStudio terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor satu ini kita menggunakan uji Mentman Whitney, yang dimana uji ini itu digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen, kan tidak itu kelompok seperti transportasi online A dan transportasi online B. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja datanya. Kan tadi ketahuin bahwasanya untuk transportasi online itu ada 10 data. Lalu untuk transportasi offline itu ada 8 data. Nah, di sini masukin juga nih data-data yang ada pada soal ini. Kan transportasi online A itu dari 8,5 sampai 8,0. Lalu untuk transportasi B itu 7,2 sampai dengan 7,0. Nah, kemudian sini teman-teman langsung aja running dia atau masukin datanya. Nah, diketahui bahwasanya nilai W-nya itu sebesar 79,5. Lalu untuk P-value-nya itu sebesar 0,0005227. Yang dimana itu kurang dari 0,05. Maka H0-nya ini ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya ini terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan antara si transportasi online dan juga transportasi offline. Nah, kemudian teman-teman lanjut ke software selanjutnya yaitu Tab. Nah, di sini saya sudah menghitung datanya, di mana kalau hitung itu lumayan hitungan waktu lama. Jadi di sini kita tinggal jelasin aja untuk P-value-nya sendiri yang kita dapetin bahwasannya itu P-value-nya itu 0,001, di mana itu kurang dari 0,005, 0,05. Maka si H0-nya ini ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya ini terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan antara transportasi online dan juga transportasi offline. Nah, bahwasanya untuk hasil yang didapatkan di software Monetip ini sama dengan hasil pada yang dapat kita di software RStudio sebelumnya. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 2. Mana suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian ini melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh. Di mana tingkat pemahaman mahasiswa ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, hasil pengamatan ini disajikan pada Tuh. Nah, berdasarkan data tersebut, kita akan melakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita akan menggunakan uji T-square. Nah, seperti sebelumnya di sini teman-teman tinggal masukin aja data yang ada pada tabel ini. Kan tatap muka itu tingkat pemahaman tinggi itu ada 50, 35, 30. Lalu untuk hybrid itu 35, 40, 45. Kemudian untuk daring penuh itu 15, 20, eh, 15, 20, 30. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin. Mana untuk interval sendiri itu ada 3.
Untuk dimensinya itu adalah tatap muka, hibrid, dan juga daring penuh. Untuk C-nya ini atau kategorinya itu adalah tinggi, sedang, dan juga rendah. Ini lanjut membuat sintaks untuk menampilkan si matriksnya. Lalu untuk kemudian melakukan uji chi-square. Di sini teman-teman langsung aja rangkum. Ya. Nah, mendapatkan hasilnya bahwasanya untuk X square-nya sendiri itu adalah 11,539. Lalu untuk DF-nya itu 4. Dan untuk P-value-nya itu adalah 0,021. Oh ya, untuk uji square ini digunakan untuk menguji perbedaan proporsi atau frekuensi kategori. Nah, karena nilai P-value-nya 0,02113 itu sama dengan kan kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya ini terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan yang signifikan antara layanan tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh. Nah, kemudian teman-teman lanjut ke software Minitab, pilih yang sekitar. Nah, di sini hasilnya sama yang didapetin di software Minitab dengan hasil yang di Art Studio sebelumnya. Bahwasanya si square-nya itu adalah 11,539, lalu DF-nya 4, kemudian untuk PVO-nya itu 0,021. Bahwasanya itu kan kurang dari 0,05. Itu maka H0-nya itu ditolak. Nah, kemudian teman-teman sini lanjut ke soal nomor 3. Nah, mana soal nomor 3 ini sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres, di mana para pasien ini dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis. Nah, setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien ini dicatat dengan taraf signifikansinya itu adalah 0,05. Nah, kita bisa menentukan apakah keempat jenis terapi ini memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, seperti sebelumnya, di sini teman-teman masukin aja data yang ada pada soal. Nah, oh ya, untuk soal nomor 3, kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang dimana uji ini itu berguna untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok independen. Kan di sini ada 4. Nah, untuk yang A ini diambil dari data si terapi musik. Untuk B itu dari yoga, untuk C itu dari meditasi, untuk D itu dari data konseling psikologis. Nah, setelah semua datanya dimasukin, teman-teman di sini langsung aja running aja. Nah, dapat diketahui bahwasanya untuk uji square yang didapetin adalah 21,431. Lalu untuk DF-nya itu 3, P-value itu adalah 8,567. Nah, di mana untuk P-value-nya sendiri itu kan 8,567 kali 10 pangkat min 5, itu kan kurang dari 0,05. Maka H0-nya ini tolak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan median yang signifikan pada hasil pengamatan antara di terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis. Lanjut ke software selanjutnya itu Minitab, skala Wallis. Nah, dapetin bahwasanya untuk hasil yang dapetin di Minitab juga sama seperti software App Studio, bahwasanya untuk DF-nya itu 3, value-nya itu adalah 21,17, lalu untuk value-nya itu adalah 0,000, yang artinya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Lanjut ke software selanjutnya, ke soal selanjutnya, itu soal nomor 4. Nah, di mana dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak, di mana datanya diambil secara berurutan dari 15 pelanggan pertama pada hari tertentu. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa itu adalah 0,05, kita disuruh menentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak atau tidak acak. Nah, di sini untuk soal nomor 4 ini kita menggunakan uji rantes, yang mana
Tujuannya itu adalah untuk menguji keacakan urutan data. Nah, di sini kita akan menginstal paket Serantes terlebih dahulu dan juga mengaktifkannya. Selanjutnya di sini kita masukin data-data data yang ada pada soal. Kan di sini ada data sampel dan juga kolom sampel dan juga jenis kedatangan. Nah, dari data ini kita masukin yang di eh, jenis kedatangan, gimana untuk angka satu ini dapetin dari eh, data individu, lalu untuk nol ini dari data kelompok. Nah, kemudian di sini teman-teman langsung aja running aja. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya untuk standar normalnya itu adalah 1,3641. Dan untuk PVD-nya itu adalah 0,1725. Nah, yang dimana untuk PVD-nya ini kan berarti lebih lebih besar dari 0,05, maka hal nol ini gagal tolak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya ini urutan data ini bersifat acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu. Lanjut kita ke software Minitab. Nah, untuk software Minitab sendiri itu juga sama, dapetin bahwasanya untuk PVD-nya itu sebesar 0,173, yang berarti bahwasanya itu kan lebih dari 0,05, maka si H0 ini gagal ditolak. Mana data hasil ini sesuai dengan hasil yang dapetin pada software RStudio. Nah, langsung saja teman-teman di sini lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, di mana sampel terdiri dari 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah pasien ini diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Nah, berdasarkan data berikut, kita bisa menentukan apakah program olahraga ini efektif menurunkan tekanan darah si pasien. Nah, di sini pada tabel ini kan terdiri dari kolom pasien, tekanan darah sebelum program, dan tekanan darah setelah program. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini teman-teman buat sintaknya seperti ini. Ini sebelum program, masukin datanya. Kan ini ada 11 data masing-masing ya. Jadi sini masukin aja data-datanya sebelum dan juga sudah program. Lalu setelah masukin, teman-teman di sini langsung aja running. Nah, gimana untuk nomor 5 ini kan kita menggunakan uji Wilcoxon, yang mana tujuannya itu adalah untuk membandingkan dua data berpasangan. Lanjut aja teman-teman running. Nah, ini tahuin bahwasanya untuk pi-nya sendiri itu dapat adalah 65. Lalu untuk p-value-nya itu dapat itu adalah 0,004346. Yang dimana ini itu kurang dari 0,05, maka H0 ini ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya ini terdapat perbedaan yang signifikan antara data sebelum program dan juga data setelah program. Lanjut kita ke software Minitab. Wilcoxon. Nah, di sini juga hasilnya sama yang dapat dari software Minitab, di mana p-value-nya itu adalah 0,005, yang berarti kurang dari 0,05, maka H0-nya ini ditolak. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan mengerjakan nomor 6. Nah, sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru, di mana tingkat konsentrasi ini diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Nah, semakin tinggi skornya, maka semakin baik konsentrasinya. Pengukuran ini dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan, dengan taraf signifikansi atau alkan itu 0,05. Kita bisa menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita menggunakan uji fitment, di mana gunanya itu adalah membandingkan lebih dari dua data berpasangan. Nah, di sini teman-teman langsung aja masukin data yang ada yang diketahui pada soal dari yang sebelum program dimasukin, lalu kemudian yang setelah 1 bulan, kemudian yang setelah 2 bulan,
Nah, di sini kemudian kita menentukan hasilnya. Langsung aja di sini teman-teman running aja. Oh ya, untuk data frame ini digunakan untuk menunjukkan urutan data. Langsung aja di sini running aja. Nah, ini dapat diketahui bahwasanya untuk chi-square yang didapetin itu adalah 16, lalu untuk df-nya itu 2, kemudian untuk PVL-nya itu dapetin adalah 0,00003355. Nah, di mana untuk PVL-nya ini kan berarti kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum program, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Lanjut ke software Minitab. Nah, nah, di software Minitab juga sama hasilnya, yang mana untuk def-nya itu adalah 2, untuk chi-square-nya itu 16. Nah, untuk PVL-nya itu adalah 0,000, yang berarti itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kemudian lanjut kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Nah, sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan ini mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Di mana penelitian ini dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50, dengan taraf signifikansinya itu atau alfanya itu 0,05. Nah, di sini kita disuruh melakukan uji untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Nah, di sini kita tahu bahwasanya jenis layanan itu ada 3, itu rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Nah, setelah itu teman-teman di sini masukin aja data soal nomor 7 ini ke Singular Studio atau Step Studio. Nah, untuk soal nomor 7 ini kita menggunakan uji mood median test, yang dimana itu berguna untuk membandingkan median yang lebih dari 2 kelompok independen. Nah, jadi teman-teman masukin aja data-datanya, mulai dari rawat jalan itu kan masing-masing ada 5, rawat jalan ada 5 data, rawat inap Pak itu ada 5 data, dan juga rawat IGD itu ada 5 data. Nah, di sini each-nya 5. Kemudian di sini teman-teman juga buat box plot yang juga. Lalu di sini teman-teman menginstal dan mengaktifkan package RVA IG Mimoir. Nah, lanjut di sini teman-teman langsung aja running aja. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya untuk X-square yang dapat ini itu adalah 10,179. Lalu untuk TF-nya itu 2, dan untuk PVL-nya itu adalah PVL-nya itu 0,006162, yang dimana itu adalah kurang dari 0,05. Maka si H0 ini tolak. Nah, dapat simpulin bahwasanya ini terdapat perbedaan median yang signifikan antara ketiga jenis layanan yang diuji tadi. Nah, di sini juga terdapat box plot skor kepuasan jenis layanan, di mana skor yang paling rendah itu adalah IGD. Lalu untuk skor yang paling tinggi itu adalah rawat jalan. Nah, di sini teman lanjut ke software Minitab. Nah, di software Minitab juga hasilnya sama, sesuai dengan hasil yang dapetin di software RStudio, di mana def-nya itu 2, lalu untuk chi-square-nya itu 10,18, kemudian untuk PVL-nya itu 0,006, mana itu kan berarti kurang dari 0,05. Nah, maka si H0-nya ini ditolak. Nah, dapat disimpulin bahwasanya ini terdapat perbedaan median yang signifikan antara ketiga jenis layanan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian video tugas mingguan modul 5 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.